Aliran dalam sastra. Disusun oleh Kelompok 1. Anggota yaitu Agum Laksamana, Ahmad Muthohar, Nabila Fairuz Kurnia, dan terakhir Eka Afrilia. Kita mulai saja. Presentasi pada pagi ini. Materi 1, Agum Laksamana. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian aliran sastra. Sebelumnya, apa sih pengertian aliran sastra? Aliran sastra berasal dari kata stroming atau bahasa Belanda yang mulai muncul di Indonesia pada zaman penjaga baru. Kata itu bermakna keyakinan yang dianut golongan-golongan pengarang yang sepaham ditimbulkan menentang paham-paham lama. Aliran sastra dasarnya menggambarkan prinsip atau pandangan hidup, politik, dan lain sebagainya yang dianut sastrawan menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap atau jiwa pengarang jika dimasukkan dalam karangannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aliran sastra. Jenis-jenis aliran sastra itu ada banyak teman-teman, yaitu banyak. Saya hanya sebagian aja, saya cuma ada 4, lalu nanti dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan di sini akan menjelaskan tentang romantisme. Romantisme adalah aliran sastra yang mengutamakan perasaan sasaran, ditandai dengan ciri-ciri keinginan kembali di tengah malam kembali kepada sifat-sifat yang asli sebelum tersentuh terjemah tangan-tangan manusia. Istilah ini juga mencakup ciri-ciri adanya keterkencilan, kesedihan, kemenangan, kegelisahan yang hebat. Kecuali itu, romantik juga cenderung kembali pada zaman yang sudah menjadi sejarah. Masa lampau yang terkadang melahirkan manusia-manusia besar. Contohnya itu yang karya sastra aliran romantik itu dari Siti Nurbaya, karya Marah Rusis. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang romantisme. Di sini saya akan menjelaskan ekspressionisme. Ekspressionisme apa sih? Ekspressionisme adalah aliran yang mengutamakan penyataan jiwa pengarang serta mengekspresikan pandangan seni mereka atau emosi. Dan secara kuat, ekspressionisme tidak pernah merupakan suatu gerakan dirancang secara baik. Dapat dikatakan bahwa ciri utama ekspressionisme yaitu pemberontakan melawan tradisi realisme dalam bidang sastra dan seni, baik dalam hal pokok persoalannya maupun biayanya. Contoh pakainya apa sih teman-teman? Puisi, aku hanya tidur. Materi 2, Eka Afrilia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran simbiolisme, pengungkapan simbolis. Tidak secara harfiah, melainkan dengan simbol-simbol. Sebuah simbol berarti sesuatu yang bermakna sesuatu yang lain. Bunga mawar sebagai simbol dari kecantikan. Contoh karya sastra aliran simbolisme. Tinjaulah Dunia Sana karya Maria Amin. Lalu ada aliran idealisme. Dalam dunia sastra, idealisme berarti aliran yang menggambarkan dunia yang dicita-citakan, dunia yang diangan-angankan. Aliran dalam kesusastraan yang mengungkapkan hal-hal yang ideal, pengarangnya penuh perasaan dan cita-cita. Contoh karya sastra aliran idealisme, Candi karya Sanusi Pane. Aliran surrealisme, aliran yang terlalu mengagungkan kebebasan kreatif dan berimajinasi, sehingga hasil yang dicapai menjadi anti logika dan anti realitas. Bisa jadi apa yang terungkap itu pada mulanya berangkat dari kenyataan sekitar. Contoh karya sastra pada aliran surrealisme, Siarah karya Iwan Simatupang, Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar. Sekian pemaparan materi saya. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Materi 3, Nabila Fairuz Kurnia. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menjelaskan tentang mistime. Aliran mistime adalah aliran dalam kesastraan yang mengacu pada berpikirannya mistis, yaitu berpikiran yang berdasarkan kepercayaan kepada zat Tuhan yang Maha Esa, suatu keadaan yang merasakan dekat kepada Tuhan atau merasakan bersatu dengan Tuhan dan kebenaran yang paling tinggi. Dengan kata lain, mistime merupakan aliran yang menggambarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh karya sastra yaitu aliran mistime adalah doa puisi karya Lea Concerina. Slide selanjutnya ada realisme. Aliran realisme ini mengutamakan realitas kehidupan apa yang diungkapkan para penggarap. Realis adalah hal-hal yang nyata, yang pernah terjadi, bukan imajinasi.
Balaka, biografi, autobiografi, album kisah nyata, Roma sejarah. Bisa kita memasukkan ke sini. Sastra realis juga berbeda dengan berita surat kabar atau laporan kejadian karena tidak semata-mata realistik sebagai karya sastra. Ia pun dihidupkan oleh imajinasi dan plastis bahasa yang mengikat. Contoh karya sastra yaitu aliran realisme. Ini adalah novel pada sebuah kapal karya N.H. Dini. Slide selanjutnya atau slide terakhir yaitu naturalisme. Aliran naturalisme yang mementingkan pengungkapan secara terus terang, dapat memperlindungkan baik buruk dan abaikan negatif. Perangan nauratis dengan tentangnya menulis tentang kasta, para penguasa atau siapapun dengan bahasa yang bebas. Sekian materi dari saya akan kembalikan moderator. Terima kasih. Materi 4. Ahmad Muthohar. Di sini saya akan menjelaskan tentang neonaturalisme. Neonaturalisme merupakan aliran baru dari aliran naturalisme. Aliran ini tidak saja mengungkapkan sisi jelek tetapi juga memandang sesuatu dari sudut yang baik pula. Contoh karya sastra pada aliran neonaturalisme adalah Raumen karya Mariani Katopo. Lalu ada psikologisme. Psikologisme yaitu aliran dalam sastra yang selalu menekankan pada aspek-aspek kejiwaan. Contoh karya sastra pada aliran psikologisme adalah Ziarah karya Iwan Simatupang. Lalu ada didaktisme. Didaktisme yaitu aliran sastra yang menekan pada aspek-aspek pendidikan. Dalam sastra lama banyak yang bersifat mendidik. Contoh karya pada aliran didaktisme adalah Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Dan terakhir ada mistikisme yaitu aliran dalam sastra yang melukis pengalaman dalam mencari dan merasakan nafas ketuhanan dan keabadian. Contoh karya sastra pada aliran mistikisme adalah Syair Perahu karya Hamzah Fatsuri. Sekian pemaparan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.